Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saudara. Mari kita buka di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17 dan kita akan membaca ayat yang ke-11. Saya tunggu sampai saudara sekalian menemukan ayat ini. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-11. Kalau sudah ketemu, saya akan ajak untuk kita membaca bersama-sama. Sudah ketemu, saudara? Oke, bagus. Kita akan mulai membacanya. Yeremia 17 ayatnya yang ke-11. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Seperti seekor ayam hutan yang mengerami telur yang tidak ditetaskannya. Demikianlah orang yang mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Pada pertengahan hidupnya, kekayaan itu akan meninggalkannya sehingga pada akhir hidupnya dia akan dikenal sebagai orang bodoh. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema atau judul materi malam hari ini adalah bisnis gaya Torah. Ya, kalau kita beberapa waktu yang lalu kita mendengar firman Tuhan dengan tema makan gaya Torah. Nah, kali ini saya memberikan tema bisnis gaya Torah. Apa maksud dari bisnis gaya Torah ini, saudara-saudara? Tentunya maksudnya adalah ketika kita berbisnis, kita akan berbisnis dengan pola yang Torah sudah tulis. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang curang di dalam berbisnis. Nah, di sini dikatakan, saudara-saudara, orang kalau berbisnis itu pasti tujuan utamanya adalah mengumpulkan uang, mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan. Tetapi kalau cara mengumpulkan kekayaan itu tidak benar, maka di situ dikatakan pada pertengahan hidupnya kekayaan itu akan meninggalkannya. Sehingga pada akhir hidupnya orang tersebut akan dianggap atau dikenal sebagai orang yang bodoh. Nah, saudara, orang yang mengumpulkan kekayaan itu digambarkan oleh Nabi Yeremia ini seperti seekor ayam hutan yang mengerami telur yang tidak ditetaskannya. Kalau ayam mengerami telur, pasti ayam tersebut punya tujuan. Supaya telurnya itu bisa menetas, dia bisa memiliki anak. Itu tujuan ayam mengerami telur. Tetapi apa jadinya? Kalau ada ayam yang mengerami telur, cuman sebentar, katakanlah cuma dierami 1 minggu saja, kemudian dilepaskan. Dia tidak lagi mengerami lagi. Kira-kira telurnya jadi ayam atau tidak? Tidak akan jadi, tapi menjadi busuk malah itu iya, saudara. Nah, begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bekerja dengan cara yang sehat. Kita bekerja harus dengan cara yang benar. Nah, di situ ada satu teks yang menarik, saudara-saudara. Di sana dikatakan mengumpulkan kekayaan dengan cara tidak benar. Saya melihat di dalam teks bahasa asli ditulis dengan kata osyer lo bemitzpat. Sekali lagi, kata mengumpulkan kekayaan dengan cara yang tidak benar
Di dalam teks bahasa Ibrani dikatakan osher lo bemitzpat. Itu artinya adalah mendapatkan kekayaan dengan cara melanggar hukum atau keadilan. Orang yang melanggar hukum atau keadilan, jelas cara berbisnis yang model seperti itu tidak benar. Tidak disebut bisnis yang kosher, tapi bisnis yang curang, bisnis yang ngawur. Saya ambil satu contoh, saudara-saudara. Beberapa hari ini kita disuguhi dengan berita-berita yang ada di televisi tentang adanya kabut asap. Kabut asap ini dianggap sebagai bencana. Tetapi ternyata kalau kita mau menyelidiki, kabut asap ini sebetulnya adalah akibat dari ulah perusahaan-perusahaan yang bekerja mencari praktisnya saja. Saya mendengar satu berita, saudara-saudara, kalau perusahaan itu baru saja memanen hasilnya berapa ratus hektar begitu, maka untuk dia bisa kembali menanam, dia harus membersihkan lahan itu. Nah, andai kata itu dibersihkan, maka akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Setidak-tidaknya bisa di atas 10 miliar. Tetapi ada cara yang lebih praktis agar supaya perusahaan tersebut tidak mengeluarkan biaya yang besar untuk membersihkan lahan yang akan ditanami lagi, maka dia menggunakan cara dibakar. Praktis kan, saudara? Dan saya mempelajari kasus pembakaran hutan ini. Kenapa sampai hari ini pemerintahan sebelumnya tidak ada satupun orang atau perusahaan yang ditangkap? Tidak ada. Kenapa ya bisa begitu ya? Padahal sebetulnya yang namanya pejabat itu akan dengan mudah untuk bisa mengetahui. Tapi jelas saya katakan bahwa ini adalah oknum-oknum tertentu. Perusahaan itu pun juga berpikir, kalau nanti ada pejabat yang mendekat kepada saya, lalu mengusik pembakaran lahan atau kebakaran hutan ini, maka saya tinggal kasih saja pejabat ini. Sudahlah, kamu enggak usah macam-macam. Aku kasih kamu 200 juta, sudah cukup. Anggap saja ini kecelakaan atau bencana, sudah enggak usah banyak omong. Paling-paling kalau saya dirongrong oleh perusahaan, saya kasih saja, saya suap ratusan juta, selesai. Daripada saya harus membersihkan lahan, menghabiskan dana puluhan miliar. Nah, cara usaha yang seperti itu jelas usaha yang tidak kosher. Cara usaha yang seperti itu adalah usaha yang tidak sehat. Dan itu jelas bukan yang disebut dengan bisnis gaya Torah. Kata mispat itu bisa bermakna hukum dan keadilan. Oleh karenanya di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal 19 ayat 36, bagi saudara yang membawa kitab suci, saudara bisa membacanya. Saya bacakan untuk saudara. Wayikra 19 ayat 36 dikatakan, haruslah neraca yang benar, batu timbangan yang benar, eva yang benar, dan hin yang benar ada padamu. Akulah Yahweh Elohemu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir.
Saya melihat di dalam kitab Torah ini luar biasa saudara. Karena Tuhan itu mengatur bukan cuma makanan saja yang diatur agar manusia itu sehat. Tetapi Tuhan juga mengatur cara berbisnis yang sehat sehingga orang itu bisa menikmati kekayaan tanpa mengalami gangguan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kata mispat itu bermakna hukum dan keadilan. Tadi di dalam kitab Wayikra pasal 19 ayat yang ke-36 ada kata yang selalu diulang-ulang, yaitu neraca yang benar, batu timbangan yang benar, eva yang benar, dan hin yang benar haruslah kamu pakai. Berapa kali ada kata benar, saudara? 4 kali, saudara. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat tentang yang namanya keadilan, itu di mana-mana simbolnya seperti ini, saudara. Seorang perempuan yang membawa timbangan dan membawa pedang serta matanya ditutup. Kalau saudara melihat apotek di mana-mana selalu ada simbol gelas dan ular. Tetapi kalau saudara melihat keadilan, ya, itu simbolnya seorang perempuan yang tangan kirinya membawa timbangan dan tangan kanannya membawa pedang. Sebetulnya ini adalah pengaruh dari Yunani, karena perempuan ini itu adalah Dewi Themis. Ya, dewi yang disebut dewi keadilan. Kenapa kok memakai perempuan? Karena perempuan itu adalah sosok manusia yang hidupnya memakai perasaan, bukan logika. Beda kalau laki-laki. Tetapi perempuan yang memakai perasaan itu matanya ditutup. Jadi dia tidak akan melihat siapa orang yang akan dibelanya. Tetapi dia akan mempergunakan timbangan yang dipakai untuk mengukur benar salahnya manusia. Sementara pedang itu bicara tentang hukuman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita melihat bahwa Dewi Themis ini seolah-olah sudah tidak lagi adil. Makanya saya katakan di dunia ini tidak ada keadilan kecuali hanya ada di tangan Bapa Yahweh. Amin. Saudara yang terkasih, tadi kita melihat ada 4 kata benar. Nah, kata benar ini dihubungkan dengan neraca atau timbangan, eva, serta hin. Nah, kata yang diterjemahkan dengan benar dalam bahasa Ibraninya adalah sedek atau sadik, yang bermakna tepat, akurat, benar, adil. Nah, ini kata sadik yang tertulis di dalam kitab Tanakh. Tanakh itu artinya perjanjian lama, ya. Torah, Neviim, dan Ketuvim, itu Tanakh. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan kata neraca, timbangan, eva, dan hin yang benar, itu harus dimiliki setiap orang yang berbisnis. Saya percaya kalau orang jualan sesuatu yang menyangkut dengan ukuran, itu saat ini jarang sekali tepat, saudara. Coba kalau saudara pergi ke pasar membeli gula 1 kilo, saudara bayar 1 kilo, saudara. Sekarang coba saudara bawa pulang, lalu ditimbang ulang. Kira-kira 1 kilo ada atau tidak?
Tidak ada. Dan anehnya itu sudah dianggap biasa. Dianggap nggak masalah. Orang juga ngerti kalau beli gula di pasar itu pasti tidak tepat timbangannya. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau saudara itu berperan sebagai penjualnya di pasar? Apakah saudara juga akan ikut-ikutan dengan mereka lalu berkata, orang juga maklum kok? Atau saudara akan berkata, aku harus beda. Aku akan melakukan penjualan dengan cara yang sehat. Mungkin logika kita akan berkata, jangan bodoh, yang lain juga melakukan seperti itu dan orang juga menganggap itu legal kok, sah-sah saja. Tapi saya percaya, kalau saudara adalah orang yang takut akan Tuhan, maka saudara akan jualan, apakah saudara buka warung, atau saudara jualan daging, atau saudara jualan toko kelontong, saudara akan melakukan cara penjualan dengan gaya Torah. Tepat. Nah, tepat itu digambarkan seperti seorang yang menembak sasaran yang tepat, tidak boleh meleset. Jual 1 kilo, betul-betul 1 kilo. Nah, ini yang harus kita lakukan, saudara. Tidak boleh kita nyimpang dan memberi kesempatan untuk orang melakukan korupsi. Saya ngomong seperti ini karena saya dulu pernah buka toko, saudara. Saya punya toko kelontong dulu. Nah, biasanya kalau ada pembeli itu yang berasal dari instansi, mereka biasanya minta nota, saudara. Tetapi notanya minta dikosongi. Bagaimana kalau saudara sebagai penjual, lalu orang yang belanja ini belanjanya banyak sekali, kemudian mereka minta nota kosong. Apakah saudara akan beri atau tidak? Kalau saudara tidak memberi nota kosong, maka orang tersebut tidak akan membeli di toko saudara. Bagaimana tantangan ini kalau saudara berhadapan dengan orang tersebut? Saudara akan kasih nota kosong atau tidak? Tidak. Kalau saudara memberi nota kosong, berarti sama saja saudara memberi kesempatan untuk orang melakukan ketidakbenaran. Kalau orang tersebut bilang misalnya, Cik, saya minta nota kosongnya ya, ini yang nota asli saya yang pegang, ya, tapi tolong dikasih nota 01. Cik, kasih saya nota yang benar deh, tapi saya minta nota 01. Kira-kira saudara bagaimana? Biasanya orang kan, Cik, tolong dibuatkan nota kosong. Oh, enggak bisa, Pak. Kami harus jujur melakukan itu. Ya sudah, begini saja deh. Saya ditulis saja yang asli enggak apa-apa. Tapi saya minta yang 01 ya. Gimana, saudara? Kalau saudara sebagai orang yang beriman dan takut akan Bapak Yahweh, menghargai dan mencintai Bapak Yahweh, maka saudara akan berkata, maaf, untuk nota kosongnya saya tidak bisa memberi. Kalau orang itu berkata, ya kalau tidak memberi ya next time saya tidak akan belanja ke sini lagi. Lalu saudara takut dan berkata, waduh gawat nih, saya kehilangan langganan kalau begitu. Itu berarti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau orang itu percaya kepada Tuhan, dia akan berkata, seandainya Anda tidak lagi belanja di tempat saya, Tuhan pasti akan kirim orang lain yang lebih besar membeli di toko saudara. Amin. Tapi memang cara kita ngomongnya itu harus bijaksana.
Kita mungkin bisa berkata, maaf Pak, kami tidak mau untuk melakukan hal seperti ini karena kami belum pernah. Ya sekarang biar pernah, maaf kami tidak berani. Begitu saja. Ya. Emangnya Bapak mau nganggap saya ini korupsi? Oh tidak, saya tidak bilang korupsi loh Pak. Tapi saya tidak berani untuk melakukan ini. Karena saya kan ada editing nanti, ya kalkulasinya bagaimana. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa. Saudara menyelamatkan diri saudara sendiri. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kata kita harus benar itu betul-betul harus konsisten dalam kita bekerja. Nah saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca di dalam kitab Tofarim atau Ulangan 33 ayat 19, kemudian Yesaya 51 ayat yang ke-7, kemudian Tehillim atau Mazmur 89 ayat 14, kita baca aja dulu ya, saya akan bacakan untuk saudara 3 ayat ini. Kita baca Tofarim terlebih dahulu. Mereka memanggil bangsa-bangsa sampai ke gunung. Di sana mereka akan mengorbankan korban kebenaran. Saudara perhatikan kata korban kebenaran. Karena mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta terpendam yang terkandung di dalam pasir. Kalau kita bekerja dengan jujur, maka Tuhan katakan kita akan menghisap kekayaan yang luar biasa. Tuhan akan memberikan kelimpahan laut dan harta terpendam yang terkandung di dalam pasir. Ini juga sebuah perumpamaan saudara. Di mana harta yang terkandung di dalam pasir itu tidak kelihatan hartanya, tetapi ada. Dan Tuhan akan siapkan berkat untuk saudara. Amin. Kemudian Yesaya 51 ayat yang ke-7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengenal kebenaran. Umat yang dalam hatinya terdapat Torahku. Jangan takut terhadap celaan orang dan janganlah cemas terhadap fitnahan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan memberi penghiburan dengan berkata, jangan takut terhadap celaan orang. Karena kalau kita mau jujur bekerja, orang bisa mencela kita dan berkata, kamu kok goblok banget sih, mbok pakai hikmat akal budi. Toh kalau kita melakukan ini, nggak masalah kok, orang lain juga sudah biasa seperti itu, bodoh kamu. Kita dicela saudara. Tetapi sekali lagi, Tuhan ingin agar supaya kita berbisnis dengan gaya Torah sehingga itu akan menyelamatkan kekayaan saudara sendiri. Percayalah, selama kebenaran itu ada di dalam bisnis saudara, Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Kenapa? Karena di dalam kitab Tehillim pasal 89 ayat 14 dikatakan, kebenaran dan keadilan adalah landasan tahtamu. Kebaikan dan kesetiaan akan berjalan di hadapanmu. Perhatikan, kebenaran dan keadilan adalah landasan tahta Tuhan. Jadi, kalau saudara sudah punya komitmen, aku mau kerja dengan cara yang jujur sesuai dengan Torah, maka bisnis saudara itu ibarat tahtanya Tuhan, saudara. Ya, landasan tahtanya Tuhan. Jadi, apabila ada orang yang mau jaili saudara, maka karena itu tahtanya atau landasan tahta Tuhan, maka orang tersebut akan berurusan langsung dengan Tuhan. Dialah yang akan membela bisnis saudara. Amin. Apakah upah mengambil atau memperoleh kekayaan dengan jalan melanggar hukum? Kita mendapatkan hukuman baik di dunia yang sekarang atau yang dikenal dengan olam hazeh
maupun di olam haba atau di dunia yang akan datang. Saya melihat saat ini saudara, itu sangat berbeda norma manusia ini. Kalau dulu ketika saya masih kecil, orang tua saya pernah memberitahu saya begini, kalau kamu hidup di dunia ini, jangan pernah melanggar hukum, jangan sampai kamu masuk penjara. Karena kalau kamu masuk penjara, statusmu napi, narapidana, itu enggak nyaman. Kamu sulit diterima masyarakat. Tetapi coba kalau saudara melihat tayangan di televisi, banyak orang-orang, para pejabat yang tertangkap KPK, mereka digiring, lalu begitu keluar dari kantor KPK di-shoot, karena wartawan sudah mengepung orang itu. Tapi anehnya saudara, orang-orang atau para pejabat ini, dia bisa action di depan kamera. Dia keluar dari KPK sambil tertawa-tertawa, kemudian tangannya membentuk huruf V begini, seolah-olah kok tidak ada beban. Saya katakan ini orang kok ngeri sekali ya, nggak merasa aku orang tahanan, aku sudah mempermalukan keluarga, kok nggak ada mental seperti itu, malah cengar-cengir. Bagaimana ini saudara? Moralnya itu sudah rusak sekali. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai bisnis kita atau kita melakukan bisnis dengan cara ilegal. Atau kita bekerja dengan cara yang kotor. Coba saudara melihat orang yang di penjara ini saudara. Mereka bisa action, memakai kacamata, kerudungnya menunjukkan seorang yang agamawis. Tetapi mentalnya rusak saudara. Bahkan ada pejabat pemerintah yang saya tidak sebutkan namanya, dia katakan begini, lebih baik korupsi nggak apa-apa, yang penting duitnya nanti buat masjid. Nah, ini kan jahat sekali saudara. Ya, kalau saya katakan barangkali imam masjidnya kalau tahu itu uang korupsi pasti tidak mau, ya toh. Tapi banyak pernyataan-pernyataan yang berkata nggak apa-apa, yang penting kan untuk nyumbang masjid, jadi dosanya impas katanya. Ini kan orang yang ngaco saudara. Saya berharap tidak ada orang yang seperti itu lalu berkata, yang penting kan korupsi nanti duitnya dikasihkan ke hilat, pasti gembalanya juga senang. Jangan sampai ada yang seperti itu. Ya, kita harus berbisnis yang sehat saudara. Bahkan ada juga yang berkata, enggak apa-apa, kita angkat seorang koruptor, yang penting dia beragama Islam. Kan itu sudah membabi buta seperti itu saudara. Yang mau dibela itu agama atau negara. Nah ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sekali lagi saya katakan harus bekerja dengan cara yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara, perhatikan kalimat pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahannya ia dikenal sebagai orang yang bebal. Itu ada di dalam kitab Hagai, ya, kitab Hagai pasal 1 ayat 6 dan Tehillim 107 ayat 17. Saya akan bacakan untuk saudara. Kamu telah menabur banyak, tetapi menghasilkan sedikit. Kamu makan, tetapi tidak kenyang. Kamu minum, tetapi tidak puas. Kamu berpakaian, tapi tidak ada kehangatan bagi seorang pun. Dan dia yang mempekerjakan dirinya demi sebuah kantong yang berlubang. Tehillim 107 ayat 17,
orang bodoh menderita karena pembangkangan mereka dan karena pelanggaran mereka. Nah, akibatnya orang kalau sudah kesandung hukum karena bisnisnya itu ngaco, maka orang tersebut akan kecapean, saudara. Bahkan pekerjaan yang selama ini dikelola tidak akan membawa faedah apapun juga. Bapak Ibu Saudara, saya pernah membaca sebuah ilustrasi cerita yang saya rasa cukup menarik. Diceritakan dalam ilustrasi tersebut ada seekor rubah yang melihat melalui celah dinding, ya ada tembok di situ yang berlubang. Lalu rubah ini dia ngintip di situ. Lalu dia melihat, wow, di balik dinding itu ada pohon anggur. Di mana anggurnya itu manis-manis dan besar-besar. Dia sangat tertarik sekali untuk memakan buah anggur. Lalu dia coba untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Lalu saudara, ketika kepalanya sudah nongol, tapi badannya tidak bisa masuk karena dia gemuk. Lalu dia berpikir, bagaimana ya caranya supaya saya bisa makan buah anggur di sebelah sana. Lalu dia punya ide, wah kalau begitu saya harus berpuasa dulu. Lalu si rubah ini berpuasa selama 3 hari, dia tidak makan dan tidak minum. Karena dia tidak makan dan tidak minum, maka tubuhnya menjadi kurus. Dan akhirnya si rubah ini bisa masuk tembus ke dinding yang berlubang. Wah, betapa senangnya si rubah ini, saudara. Lalu dia memetik atau mengambil buah anggur yang manis dan besar-besar. Dia makan sekenyang-kenyangnya. Mumpung saya lapar, kapan lagi ini ada makanan yang enak. Dia makan dengan lahap, saudara. Setelah kenyang, dia senang sekali, lalu dia kembali. Tapi sayang sekali, ketika dia mau kembali, badannya sudah membengkak dan tidak bisa kembali pulang melalui celah dinding tersebut. Wah, dia ketakutan luar biasa. Waduh, ini kalau yang punya pohon anggur muncul, mati saya. Kalau begitu saya tak bersembunyi. Dia bersembunyi, dia berpuasa kembali. 3 hari dia berpuasa lagi, sampai badannya kurus. Kemudian dia masuk lagi di celah dinding tersebut. Setelah dia bisa melewati dinding, lalu si rubah ini berpikir lagi, untuk apa saya mengambil buah itu? Toh akhirnya saya juga kelaparan. Untuk apa? Nah, saudaraku yang terkasih, itulah yang saya katakan, jikalau kita hanya melihat harta, tetapi kita mengambil atau meraihnya dengan cara yang tidak sehat, maka hal itu akan mempersulit diri kita sendiri. Nah, saudara yang terkasih, saya punya satu ilustrasi cerita lagi. Mungkin saudara pernah melihat laki-laki ini yang istrinya lebih dari 4. Beberapa bulan atau mungkin setahun yang lalu, ya, laki-laki ini pernah diberitakan di televisi, di koran, di majalah, sampai berbulan-bulan. Kira-kira siapakah laki-laki ini? Saudara masih ingat? Eyang Subur, saudara, yang istrinya lebih dari 4. Tetapi malam hari ini saya tidak akan cerita
tentang Eyang Subur itu siapa. Yang saya ceritakan adalah ada satu ilustrasi seorang laki-laki yang kaya raya memiliki 4 istri. Pasti istri yang paling muda itu yang paling diperhatikan. Betul tidak saudara? Ini menurut pengalaman dari orang yang punya istri banyak, maka istri yang paling muda itu yang paling disanjung. Karena dia pasti lebih muda, lebih cantik, lebih bahenol, lebih seksi. Dia akan diperhatikan, setiap hari dia disanjung-sanjung. Nah, dalam ilustrasi cerita itu dikatakan, datanglah seorang malaikat Tuhan, malaikat maut yang mendatangi laki-laki kaya itu dan berkata, "Hai anak manusia, malam nanti kamu akan mati. Tetapi kamu saya beri izin untuk membawa 1 orang istri dari ke-4 istrimu yang kamu punya. Silakan kamu bilang dengan istrimu, katakan bahwa nanti malam kamu akan mati." Nah, menurut saudara, kira-kira istri yang nomor berapa yang akan diajak oleh orang kaya ini? Kira-kira nomor berapa? Nomor 4, saudara ya. Betul, saudara menebak tidak salah. Ya, pasti laki-laki kaya ini dia akan mengajak istri yang paling muda. Tidak mungkin dia akan ajak istri pertama karena dia pasti berpikir istriku pertama sudah beot, sudah tua. Ya, kulitnya juga sudah pada keriput. Ngapain saya bawa dia? Lebih baik saya akan membawa istriku yang ke-4. Dia seksi, dia bahenol, dia cantik. Ya, setidak-tidaknya bisa menemani aku di alam sana. Lalu singkat cerita, laki-laki yang kaya ini dia menghampiri istrinya yang ke-4 dan berkata, "Dinda sayang, malam nanti saya akan dijemput oleh malaikat maut, saya akan mati. Maukah Dinda menemani Kanda untuk mati bersama?" Apa jawab istri yang ke-4? "Mati saja sendiri. Mati kok ajak-ajak." Waduh, saudara tahu, laki-laki ini terkejut luar biasa. Lalu dia berpikir, kenapa istriku kayak begini jawabannya? Bukankah dia yang selalu saya beri sesuatu yang menyenangkan? Dia selalu ada di hatiku. Dia selalu saya sanjung dan saya puja. Tetapi kenapa omongannya sengak dan berkata, "Mati sendiri saja"? Waduh, kenapa seperti itu? Lalu si laki-laki ini sangat sedih hatinya. Dan dia berpikir, ya sudahlah, enggak apa-apa. Kalau memang dia tidak mau, toh aku masih punya 3 istri lagi. Lalu saudara-saudara, dia mendatangi istri yang ketiga. Dia bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Dinda sayang, malam nanti Kanda akan dijemput oleh malaikat maut. Dan Kanda diminta untuk membawa seorang istri. Nah, maukah Dinda menemani Kanda untuk bisa sampai di alam kekal sana?" Lalu istri yang ketiga berkata, "Maaf Kanda, Dinda hanya bisa menemani Kanda cuman sampai di rumah duka saja. Karena Dinda punya kesibukan. Jadi mohon maaf ya, jangan marah ya, sorry deh, sorry, jangan marah." Waduh, hati lelaki ini
terluka untuk yang kedua kali. Kemudian dia berpikir, it's okay, no problem. Saya masih punya 2 istri lagi. Saya akan datang pada istri saya yang kedua. Dia pergi menghampiri istri yang kedua dan berkata, Dinda sayang, mau gak kalau kamu menemani Kanda untuk bisa mati bersama, karena malam nanti Kanda akan dijemput oleh malaikat maut. Tetapi istri yang kedua ini juga memberikan jawaban yang sama. Maaf Kanda sayang, bukan Dinda tidak mau, tetapi memang tidak mampu. Tapi Dinda akan menemani sampai di kuburan saja. Tolong jangan marah ya. Dinda sayang dengan Kanda, tapi apa boleh buat. Dinda hanya bisa menemani sampai di kuburan. Saudara, laki-laki ini akhirnya bersedih hati. Dia berkata, it's okay, saya akan coba untuk menghampiri istri saya yang pertama, yang sudah tua, yang sudah peot, yang sudah tidak pernah lagi diperhatikan, yang sudah tidak lagi dianggap, bahkan diajak komunikasi juga enggak. Siapa tahu dia mau. Lalu dia menghampiri istri yang pertama dan berkata, Dinda sayang, sudah lama Kanda tidak pernah menjumpai Dinda, tapi Kanda yakin Dinda pasti masih sayang. Malam nanti ada malaikat maut yang akan menjemput Kanda. Kira-kira Dinda mau nggak nemani Kanda untuk masuk ke alam kekal sana? Saudara yang terkasih, istri pertama ini berkata, baik, Dinda akan temani Kakanda sampai ke alam kekal nanti, bahkan sampai ke kursi pengadilan. Dinda akan tetap setia mendampingi Kanda dimanapun Kanda berada. Saudaraku yang terkasih, kisah ini berhenti sampai di sini. Tetapi tahukah saudara ilustrasi tentang 4 istri, istri keempat, ketiga, kedua, dan ke-1. Istri keempat yang paling disanjung, dia hanya berkata, cukup sampai di sini saja, mati kok ajak-ajak. Istri yang keempat ini adalah gambaran dari harta. Ketika saudara mati, saudara tidak akan membawa harta apapun. Harta itu akan cuek dengan kita. Emang lu siapa? Emang gua pikirin. Itulah harta saudara. Harta tidak akan bisa saudara bawa dalam kematian. Lalu istri yang ketiga, ternyata dia hanya bisa mengantar sampai ke rumah duka karena dia punya kesibukan sendiri-sendiri. Istri yang ketiga ini adalah gambaran dari teman-teman atau sahabat kita. Dia hanya bisa mengantar sampai ke rumah duka. Setelah sampai ke rumah duka mungkin dia menangis. Setelah itu dia akan pulang dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Dia sudah melupakan orang yang mati itu. Kemudian istri yang kedua. Istri yang kedua ini ternyata hanya bisa mengantar sampai di pemakaman. Siapakah istri yang kedua ini? Istri yang kedua ini bernama keluarga. Dia bisa suami, dia bisa istri, dia bisa anak. Dia tidak akan ikut mati bersama dengan saudara. Tapi dia hanya akan bisa mengantar sampai di kuburan. Mungkin mereka akan nangis bahkan pingsan di kuburan. Tapi dengan berjalannya waktu, mereka akan hilang kesedihannya dan mereka akan sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Sementara istri yang pertama yang selalu setia menyertai sampai ke alam kekal itu tidak lain adalah gambaran dari iman, tindakan dan perbuatan kita. Tetapi sayang sekali
istri pertama ini tidak pernah diajak bicara, tidak pernah diperlakukan dengan baik. Itu menjadi gambaran bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita kurang memperhatikan yang namanya iman. Yesua pernah berkata, jikalau aku datang, adakah aku mendapati iman di bumi ini? Saudara, kadangkala kita cuek dengan iman. Kita anggap bagaikan istri yang pertama yang sudah tidak lagi perlu diperhatikan. Tetapi malam hari ini, melalui apa yang saya sampaikan, kita akan memperhatikan iman kita, termasuk cara kita bekerja, harus bekerja dengan cara yang sehat. Oleh karena itu, istri yang pertama ini juga bisa berarti kepercayaan kita kepada Bapak Yahweh. Cara ibadah kita itu disebut istri yang pertama. Saudaraku, di tengah-tengah kesulitan ekonomi di dunia ini, saya akan sampaikan satu kata, perhatikan baik-baik. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi global yang mengerikan ini, Bapak Yahweh hendak mendemonstrasikan kuasanya atas bisnis saudara yang sehat. Perhatikan baik-baik itu saudara. Nanti kalau bisnis saudara itu sehat, maka Tuhan betul-betul akan mendemonstrasikan bahwa orang yang berbisnis kosher, orang yang berbisnis gaya Torah, orang itu akan tetap tegak berdiri sekalipun orang lain pada berjatuhan. Ada ayat firman Tuhan yang berkata, sekalipun 1000 orang rebah di sisi kirimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, namun hal itu tidak akan menimpa engkau. Artinya, kalau saudara berbisnis dengan cara yang legal dan sehat, maka saudara akan melihat perusahaan-perusahaan lain yang mungkin modalnya lebih besar dari saudara, mereka akan guling. Mungkin saudara akan melihat ribuan bisnis yang gulung tikar. Ketika saudara melihat ke kanan, ada 10.000 yang gulung tikar bisnisnya. Tapi bisnis saudara akan tetap dibuat tegak, karena bisnis saudara itu adalah tumpuan tahta Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita akan tunjukkan, buktikan bahwa betul-betul Bapak Yahweh hendak mendemonstrasikan kekuasaannya atas bisnis saudara. Sehingga saudara juga dalam berbisnis itu akan berpikir, kenapa ya sekarang perpuluhanku menjadi semakin bertambah besar? Dan saya kasih pesan kepada saudara, kalau saudara mengembalikan persepuluhan, kembalikanlah kepada tempat yang benar. Tempat yang benar artinya tempat di mana nama Yahweh itu diberitakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat di dalam perjalanan hidup kita, mungkin saudara pernah mendengar satu kisah tentang Alexander the Great, saudara. Alexander the Great ini pernah memberi pesan kepada ajudan dan bawahannya. Dia katakan begini, kalau nanti aku mati, tolong aku buatkan peti mati yang kalian beri lubang di sisi kanan dan kiri. Setelah itu tanganku tolong dijulurkan keluar, agar semua orang tahu bahwa kehebatanku tidak ada apa-apanya. Aku pulang juga tidak membawa harta. Aku pulang tidak membawa apa-apa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Terlalu banyak orang di dunia ini yang hidupnya melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku. Saudara lihat ini Yesua, saudara, ketika dia dicobai oleh setan, maka setan itu berkata begini dengan Yesua, jika engkau putra Elohim, buat batu ini menjadi roti. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, kira-kira Yesua bisa nggak bikin batu menjadi roti? Bisa nggak kira-kira? Oh, bisa sekali. Bahkan saya katakan setan mau dijadikan roti juga bisa, saudara. Ya, tetapi Yesua tidak mau melakukan itu. Ada banyak orang yang berbisnis, tetapi bisnisnya itu ilegal. Itu ibarat batu dijadikan roti. Itu ibarat orang makan batu, saudara. Itu secara hukum supranaturalnya begitu. Jadi berbisnislah yang sehat, berbisnislah dengan gaya Torah. Kalau kita melihat gambar ini, saudara, ini adalah proses eksekusi tembak mati koruptor yang ada di Cina di depan publik. Saudara tahu negara Cina itu dulu sangat rendah, di bawah negara Indonesia itu jauh tingkat ekonominya. Indonesia itu ekonominya masih jauh lebih unggul dari ekonomi China. Tetapi sekarang sangat terbalik. Ekonomi China itu luar biasa hebatnya, saudara. Bahkan kalau saudara membeli produk online, sampai ada perusahaan yang memberikan kiriman barang gratis atau bebas ongkos kirim. Padahal barangnya tidak seberapa nilainya, lebih mahal ongkos kirimnya daripada harga barang tersebut. Dan saya dengar itu disupport oleh pemerintah. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena pemerintah China itu menerapkan ketegasan hukuman terhadap para koruptor. Orang-orang yang pernah korupsi, mereka ditangkap dan dibunuh di depan publik. Kalau saudara lihat di internet, itu banyak sekali koruptor yang ditembak. Ada yang kepalanya sampai sempal jadi dua, ya, hancur ya kepalanya itu. Kita beberapa waktu yang lalu pernah mendengar adanya beras plastik. Jadi orang disuruh makan plastik, kira-kira kalau saya bayangkan ini orang disuruh makan tas plastik, ya, kertas plastik kresek itu disuruh makan, cuman dibikin seperti beras. Ada beras plastik. Sekarang muncul lagi beras kertas, saudara. Ini kan orang yang kerjanya nggak kosher, nggak gaya Torah, saudara. Yang penting duit masuk. Jualan batu juga palsu lagi, ya. Malah ini batu asli, saudara. Yang di sebelah kanan. Orang kerja ijazahnya palsu lagi. Kenapa sih kok harus pakai ijazah palsu, mau gaya-gayaan, saudara? Beberapa waktu yang lalu saya mendengar di televisi ada anggota DPRD yang harus dilorot jabatannya karena ketahuan ternyata ijazahnya itu palsu, ya. Kemudian flash disk juga palsu. Sekarang muncul lagi telur palsu, ngeri, saudara. Sampai telur saja dipalsu. Nanti jangan-jangan muncul darah palsu lagi, saudara. Ngeri sekali. Saya itu dulu seorang teknisi, saudara. Saya itu senang, ya, dulu saya sempat membuka servis reparasi, baik itu televisi maupun pendingin dan sebagainya. Semua barang elektro saya reparasi. Tetapi kenapa saya akhirnya berhenti? Atau setidak-tidaknya saya menjadi tidak tertarik lagi dengan bisnis yang saya jalani.
Karena ternyata kalau saya beli barang, misalnya seperti transistor jengkol ya, yang tipenya 3N, 2N3055, saya masih ingat saudara. Itu ada transistor jengkol, itu yang bagus itu RCA, keluaran RCA, 2N3055. Itu saya cari di luar, ternyata sudah palsu semua. Ini kan luar biasa saudara. Saya pikir kalau saya membetulkan pesawat, televisi, atau tape, atau barang-barang elektronik, atau amplifier, tetapi transistornya ini palsu, saya bisa dikomplain sama konsumen. Dia bisa saja berkata, loh kamu itu becus enggak sih jadi tukang reparasi? Mosok saya pakai baru sebentar sudah jebol. Karena cari transistor asli tidak ada, saudara. Sementara yang beredar di luaran itu palsu semua dengan karakteristik berkurang sekitar 40% dari aslinya. Saya kadang sampai kelimpungan. Itu bukan cuma transistor, ada yang MOSFET juga ya, diak, teriak semua dipalsu semua. Saya pikir bagaimana ini? Ya. IC juga dipalsu. Bahkan sekarang saking hebatnya pemalsuan itu, saudara, sampai tidak bisa membedakan. Saya sendiri tukang reparasi sampai nggak bisa membedakan. Kenapa? Karena sablonannya itu sekarang halus sekali. Saya bilang, aduh kalau model begini, saya bisa dimaki-maki konsumen nih. Mending saya berhenti saja. Dan kebetulan saya berhenti, kebetulan Tuhan panggil saya. Jadi waktunya tepat untuk saya bertobat dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Jadi amanlah saya. Saya nggak lagi buka reparasi, saudara. Nah ini saya katakan, banyak sekali orang-orang yang mau cari untung besar tanpa peduli orang lain itu rugi. Saya pernah punya teman, tapi saya tidak akan sebut nama produknya. Teman saya ini punya perusahaan teh, saudara. Dan tehnya itu memang enak. Dan pada waktu itu, ketika dia mulai diedarkan, ini laku pesat tehnya, saudara. Lalu perusahaan teh yang sebelumnya, merek lain, itu merasa kena saingan. Mulai berkurang konsumennya. Mulai berpindah ke tempat teman saya ini. Lalu apa yang dilakukan oleh perusahaan yang lebih besar itu, saudara? Rupa-rupanya teh yang enak ini dibeli, lalu ditaruh di gudang dan diasapi, saudara. Sampai akhirnya teh itu bau tengik, lalu dijual di pasaran untuk memberi image kepada publik bahwa tehnya itu tidak enak. Ini namanya saingan bisnis yang tidak sehat. Itu ilegal di mata Tuhan, saudara. Jadi cobalah kalau kita bekerja, bekerjalah yang maksimal. Saudara lihat di sini, pemandangan ini sudah sangat biasa. Ya, kerja tidak maksimal, otaknya koruptor dan pemeras uang rakyat sehingga investor tidak berani masuk ke Indonesia. Saya pernah membaca satu artikel, alasan kenapa investor asing tidak mau masuk ke Indonesia. Karena investor asing itu takut dengan peraturan yang jelimet di Indonesia. Sehingga dia harus mengeluarkan uang ekstra dalam tanda petik untuk memuluskan izin. Saya bersyukur melalui pemerintahan Bapak Jokowi ini luar biasa, saudara. Bahkan yang tadi saya ceritakan, ya, adanya kabut asap, saya lihat di televisi sudah banyak perusahaan yang ditutup dan pelaku-pelaku pembakaran hutan itu ditangkap di penjara. Padahal sebelumnya belum pernah ada yang masuk penjara, saudara. Atau mungkin kalau ada ya yang tidak bisa kasih suap, saudara. Tetapi kita melihat sekalipun pemerintah yang tertinggi
itu memberikan promosi besar-besaran di luar negeri, tetapi investor masih tetap takut karena dia ngerti sistem di Indonesia. Dia pikir, waduh kalau saya buka perusahaan di Indonesia, saya dipersulit oleh orang-orang yang berkompeten memberikan izin. Lebih baik saya tak pindah negara saja, jadi investor di negara lain. Nah ini akibat apa? Kerja wakil-wakil rakyat ini tidak maksimal. Kalau rapat isinya cuman tidur saja. Sampai bahkan ada orang yang kebablasan tidurnya, yang lain sudah pada pulang, dia masih tidur sendirian, saudara. Kerja yang seperti itu bagaimana? Sementara kalau kita melihat rakyatnya itu penderitaannya luar biasa. Wakil rakyatnya sedang ngegame sambil rapat, ya. Kemudian tidur, ini festival tidur namanya. Tetapi sementara rakyatnya, coba saudara lihat ini anak-anak kecil, mereka sekolah, ya, mereka harus melewati jalan yang berbahaya. Padahal wakil rakyat kan belain mereka seharusnya. Tapi ternyata yang dibelain bukan rakyat, tapi perutnya sendiri yang dia bela. Saya bersyukur di Indonesia ini ada KPK. Tapi KPK menjadi musuh banyak koruptor. Sehingga pejabat-pejabat KPK berusaha untuk disingkirkan, bila perlu dibunuh. Dan KPK digembosi. Kenapa? Karena otaknya itu otak koruptor, saudara. Saya sangat sedih kalau melihat negara Indonesia ini. Jadi sekali lagi, contoh orang yang bekerja dengan baik adalah bersaing dengan cara yang sehat. Jangan berbohong dalam soal harga. Misalnya ini, saya kasih contoh. Misalnya ada orang membeli handphone di toko handphone saya misalnya. Lalu dia bilang, Pak, boleh nggak kalau handphone ini harganya sekian? Saya bilang, oh nggak bisa, dari sononya saja tidak boleh. Nah ini sebetulnya bohong, saudara. Nggak usah ngomong seperti itu. Tapi kalau orangnya pinter, dia akan ngomong, coba harga dari sananya berapa? Saya pengen tahu. Wah malah kelimpungan, bukan? Saya dari dulu kalau jualan, nggak mau model seperti itu, saudara. Saya jualan, ya ini harganya sekian. Suka dibeli, tidak suka silahkan ditinggal. Itu prinsip saya dari dulu. Ya. Saya pun juga tidak mau main tawar-tawaran, saudara. Makanya saya kalau melihat di pasar, itu saya bededek hati saya. Mau beli makanan, nanti ditawar. Ya. Nanti kalau sudah ditawar nggak boleh, saya tinggal pergi dipanggil lagi, Pak, dipanggil lagi. Nanti begitu sudah sampai, bagaimana? Diajak tawar-menawar lagi, saudara. Kalau saya sudah nggak mau. Saya begitu sudah seperti itu, sorry, nggak usah. Saya mau sekian, ya atau tidak, kalau tidak, tidak. Saya tinggal pergi. Saya punya prinsip dari dulu seperti itu. Ya, saya jualan juga nggak mau bohong. Saya nggak perlu sebutkan harganya. Saya paling hanya berkata ini harganya sekian. Ya, Anda suka silahkan ambil, tidak suka nggak usah. Saya punya prinsip seperti itu. Mungkin kaku, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya nggak nipu konsumen. Dan jangan pernah menjual produk yang palsu. Jangan pernah, saudara. Sekarang banyak sekali orang yang menggunakan trik logika. Seolah-olah toh orangnya mau untuk instansi, nggak apa-apa, kan nilainya jauh di bawah. Saudara bermain-main dengan api kalau begitu. Kalau orang kerja dengan gaya torah, dia tidak akan memalsu barang. Saya pernah kecewa dengan salah satu pedagang karena dia memalsu barang. Saya nggak perlu sebutkan nama orangnya, tapi saya membeli drum di Kota Magelang dulu pada waktu saya masih di gereja yang lama. Ya. Saya beli mereknya itu
tetapi ternyata yang saya dapatkan itu rolling, saudara. Tentu punya nilai lebih tinggi, bukan? Ya. Tetapi saya katakan saat saya membeli drum itu saya kecewa karena apa yang saya inginkan dari merek ini ternyata palsu. Ketahuan setelah buat main itu bekas yang dihapus itu muncul, saudara. Loh, kok mereknya ini? Waduh, saya kecewa. Dan dalam hati saya berkata, orang ini bisnisnya enggak benar. Dan saya sudah enggak mungkin mau berurusan dengan orang yang seperti itu. Jadi kalau saudara itu menjadi seorang pebisnis yang sehat, jangan pernah memalsu barang. Amin. Jangan melibatkan paranormal, tapi libatkanlah kekuasaan Tuhan. Dan yang terakhir, bersikaplah sopan dengan pelanggan. Ada pepatah yang berkata bahwa konsumen itu raja. Layanilah dia. Sekalipun mungkin jengkelke, ya sudah enggak apa-apa. Etong-etong Tuhan sedang memakai mereka untuk melatih hati saudara. Supaya saudara bisa bersabar terhadap pelanggan. Atau pilih orang yang tepat dalam berbisnis. Ya, kadangkala ya, kalau ada kongsi, saudara tidak memilih pasangan kongsi saudara dengan tepat, nanti akibatnya terjadi sengketa bisnis. Ini bahaya, saudara. Akhirnya pertemanan jadi pecah, konsep kekeluargaan jadi pecah. Lebih baik saudara betul-betul berharap kepada Tuhan. Saya percaya, jikalau saudara memilih mitra bisnis dengan baik, Bapak Yahweh pasti akan tolong saudara. Ya, dan sekali lagi, bersikaplah sopan dengan pelanggan. Kalau seandainya mereka memang saudara merasa dirugikan, ya sudahlah, pakai konsep orang Cina. Cincailah, enggak apa-apa. Nanti Tuhan akan ganti yang lain, pelanggan yang lebih baik. Anggap saja hati saudara sedang diuji melalui orang lain. Doa saya melalui materi ini, saudara akan menjadi pebisnis ulung. Di tengah-tengah globalisasi yang semakin terpuruk dalam dunia bisnis, tapi bisnis saudara akan tetap tegak berdiri karena bisnis saudara itu bisnis gaya Torah dan engkau akan selalu berhasil. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.